Untuk Provinsi Tapanuli ini, Pak. Terima kasih Bapak kepada media cetak, media online dan TV yang mendasari bahwa terbentuknya Provinsi Tapanuli ini adalah didasarkan kepada dorongan daripada masyarakat Tapanuli yang telah lama diidam-idamkan. Itu bahkan sudah 50 tahun lamanya. Kita menginginkan adanya suatu provinsi yang tersendiri, yaitu Provinsi Tapanuli. Jadi sejak adanya moratorium tahun 2004 sampai sekarang lebih kurang sudah 20 tahun bahwa ini tertunda. Jadi kami sebagai pengurus PPPT yang sekarang ini hanya melanjutkan daripada perjuangan bapak-bapak yang terdahulu. Itulah makanya terbit. Jadi kami hanya melanjutkan, Pak, gitu, Pak. Siapa penggagas yang pertama, Pak? Kemudian sudah sejauh mana kemajuan untuk pembentukan provinsi baru ini, Pak? Terima kasih, Bapak. Jadi kemajuannya sekarang ini sedang dilaksanakan oleh Ketua Umum kita, Bapak JS Simatupang. Telah dilaksanakan lobi-lobi baik melalui DPR, DPRD, Mendagri, Wakil Presiden sebagai pemegang otonomi, dan sekaligus nanti kita akan memohon kepada Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, semoga beliau memberikan kepada kita suatu hadiah yang bagi masyarakat Tapanuli merupakan idaman, hasrat daripada masyarakat Tapanuli untuk mewujudkan suatu provinsi yang baik. Jadi kalau kita lihat sekarang ini dari sisi ekonomi, tiap tahun atau tiap bulan betapa banyaknya, bahkan ratusan miliar uang yang mengalir dari Tapanuli. Karena apa? Di Tapanuli sekarang ini belum ada perguruan tinggi negeri, hanya ada satu Institut Agama Kristen Negeri, sehingga putra-putri Batak yang ada di Tapanuli berangkat menuju daerah-daerah lain untuk melanjutkan perkuliahannya. Ada yang ke Medan, ke Jambi, ke Palembang, dan segala macam. Apabila misalnya sudah ada di Tapanuli ini universitas negeri, tidak akan mungkin keluar. Jadi kalau dengan uang yang ratusan miliar per bulan itu berputar di daerah Tapanuli, akan meningkatkan kehidupan taraf hidup daripada masyarakat Tapanuli. Bahkan dalam setahun diperkirakan triliunan uang yang mengalir dari Tapanuli ke daerah lain. Kalau ini berputar di daerah Tapanuli, akan lebih baik ekonomi, baik pariwisata, perdagangan, semua akan hidup. Kira-kira begitu, Pak. Untuk mendirikan. Saya di sini beserta rekan-rekan, Ketua Harian, Pak Profesor, Bendahara, Wakil Ketua, Sekjen, dan saya sendiri Wakil Ketua Umum. Atas nama Ketua Umum JS Simatupang SH CRGH telah memberikan wewenang kepada kami untuk melakukan konferensi pers mengenai beberapa hal yang perlu kita cermati. Pertama, tidak terlepas dari adanya deklarasi tanggal 8 Oktober 2022 yang lampau, yaitu tentang deklarasi pendirian Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli, yang disingkat dengan PPPT P3. Kemudian dilanjutkan dengan kondansa bangunan yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Tapanuli Utara Tarutung pada tanggal 29 Oktober 2022.
yang mana di sana telah dilaksanakan beberapa kegiatan pengenalan diri bahwa BPBT telah ada dan diperkenalkan kembali. Namun demikian, hal itu tidak lepas daripada rekan kawan-kawan juang, pemerhati dan yang memberikan semangat yang sebelumnya kita ucapkan juga kepada para pejuang Prota. Jadi kami hanya melanjutkan daripada cita-cita para pendahulu pejuang kita yang menginginkan bahwa Provinsi Tapanuli berdiri sendiri. Jadi adapun kami di sini seperti yang saya bilang tadi hanya melanjutkan soal siapa nanti yang menjadi pemimpin di Tapanuli. Kami tidak menunjuk atau siapapun. Kami hanya memberikan sumbangsi supaya Provinsi Tapanuli Utara terwujud. Kemudian dengan adanya kongres luar biasa yang diselenggarakan di Hotel Antares ini pada tanggal 13 Januari 2023 itu atas inisiasi daripada 5 kabupaten kota, yaitu Tapanuli Utara, Toba, Umbahas, Samosir, Tapteng, dan Kota Sibolga. Jadi pada saat kongres luar biasa yang diselenggarakan tanggal 13 Januari 2023 tersebut dihadiri oleh 5 kabupaten dan 1 kota. Meminta kepada Ketua Umum Bapak yang terhormat Jesse Matubang SH CRGP untuk mengadakan kongres luar biasa. Adapun hal-hal yang dimintakan pada kongres tersebut, yang pertama adanya kepengurusan yang lama, yaitu Saudara Yonge. Pada saat perjalanan di tengah jalan kurang menghargai ketum sendiri, bahkan dia bertindak sesuai dengan kemauan sendiri tanpa sepengetahuan daripada ketum, dan disinyalir ada beberapa tindakan yang melakukan pelantikan para pengurus BPBT di beberapa daerah tanpa sepengetahuan atau izin daripada Ketua Umum yang sah. Oleh karena itu, lima kabupaten dan 1 kota meminta pertanggungjawaban atas terselenggaranya beberapa hal tersebut, termasuk kegiatan 8 Oktober, 29 Oktober, dan 13 Januari. Meminta pertanggungjawaban kegiatan oleh Ketua Umum, Ketua pemimpin dengan para tokoh-tokoh orang Tapanuli yang ada di pusat, baik di eksekutif maupun di legislatif. Mereka terus bergerak. Tetapi namanya juga perjuangan kan tidak harus terbuka semua. Ada istilahnya harus ada silent. Sehingga pergerakan kita pun tetap berjalan walaupun tidak semua mengetahui. Yang kedua, kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan di lapangan. Misalnya ya kemarin kan ada beberapa membentangkan spanduk misalnya di Toba, di Siborong-Borong, itu tetap. Jadi ada 2 di pusat tetap bergerak secara administratif kepada para pengambil keputusan. Kemudian di daerah tetap kita membuat kegiatan yang berharap bahwa keinginan daripada orang-orang yang ingin memperjuangkan Provinsi Tapanuli bukan hanya keinginan pusat, tapi di daerah, dan ini keinginan masyarakat. Berbeda kita dengan Papua, bahwa Papua itu didirikan atas keinginan pemerintah. Tapi yang namanya Provinsi Tapanuli diperjuangkan berdarah-darah pun sudah dari sejak puluhan tahun yang lalu. Ini adalah keinginan masyarakat. Sekali lagi, perjuangan tetap di pusat dan kita di daerah tetap untuk kegiatan-kegiatan baik berbagi silaturahmi, kunjungan antara Toba ke Umbas, Toba ke Samosir. Kita melihat
bahwa dari awal sebenarnya pembentukan Provinsi Tapanuli itu sudah ada kesepakatan baik bupati maupun DPRD, bahkan anggaran mereka keluarkan pada waktu itu 5 kabupaten dan 1 kota. Itu sudah berjalan dan semua dokumen sebenarnya sudah ada di instansi pemerintah. Kita panitia yang ada sekarang ini kita mau mencoba berusaha meneruskan perjuangan para sesepuh lah, para pejuang yang sebelumnya, pada waktu Indonesia baru merdeka, disambung lagi panitia yang dipimpin teman-teman mulai dari Pak Manaur misalnya, Pak Chandra, dan semua itu kita teruskan. Maka kita juga konsultasi dengan Pak Nurdin setelah Manurung sebagai pengurus lama, kebetulan kurang sehat, kita juga udah ngajak beliau, bahkan beliau pun ada di penasehati yang sekarang. Jadi kita melanjutkan atau meneruskan perjuangan para pendahulu. Itu tersebut beliau tidak hadir, malah dia menyatakan bahwa dia adalah sebagai pendiri daripada PBBD dan melayangkan pemberitahuan baik secara